Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di podcast gue, Aji Putra Channel yang selalu berbagi cerita berdasarkan faktanya, bukan katanya. Oke, pada malam minggu yang cerah ini, gue mau berbagi sedikit cerita nih tentang pengalaman gue yang dulu pernah kerja di perusahaan berjangka. Mungkin beberapa dari kalian, para fresh graduate dan job seeker yang sudah pernah datang ke job fair, pasti sering nih nemuin perusahaan dengan embel-embel berjangka atau features ini. Dan kalian penasaran nih, apa itu perusahaan berjangka atau features, bergerak di bidang apa yang dijual, dan bagaimana mekanisme kerjanya. Karena banyak banget nih cerita-cerita atau isu-isu miring di luar sana mengenai perusahaan-perusahaan trading ini. Kalian bisa cross check sendiri di berbagai pembahasan di forum-forum terkenal, salah satunya adalah Kaskus. Nah, bagi kalian yang belum tahu dan belum ada gambaran sama sekali, maka kalian wajib dengar audio gue ini tanpa di skip, biar kalian tuh tahu bagaimana modus beberapa oknum di perusahaan ini, dan kalian tuh gak bakal kecewa. Kalian dengerin ini sampai habis karena ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, dan kalian gak perlu lagi ngulang kejadian yang sama seperti yang pernah gue alamin, buang-buang waktu, uang, dan tenaga di perusahaan seperti ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja masuk ke topik. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi pada awalnya tuh gue yang baru lulus kuliah ini, istilahnya tuh masih hijau, masih lugu, belum tahu bagaimana kerasnya dunia pekerjaan itu seperti apa, dan bagaimana mekanisme di dunia kerja ini. Ya gue seperti sama kebanyakan orang pada umumnya, gue sebar-sebar CV lah, baik lewat portal JobsDB, Jobstreet, baik kirim email maupun walk-in, ataupun gue datang ke job fair yang terkenal seperti job fair di Smesco dan job fair di Senayan. Oke, skip. Gue datang ke job fair Smesco kalau nggak salah saat itu. Di situ gue lihat banyak banget perusahaan yang buka lowongan, mulai dari perbankan, asuransi, manufaktur, dan yang paling banyak ini gue lihat tuh memang adalah di features ini. Kebetulan banyak perusahaan features dan perusahaan perbankan. Awalnya gue nggak tahu apa itu perusahaan berjangka atau features ini. Gue benar-benar nggak tahu, gue buta. Akhirnya gue coba untuk nanya kepada user yang ada di sana. Gue tanya perusahaannya bergerak di bidang apa dan apa aja lowongan yang dibuka. Saat itu adalah lowongan yang dibuka adalah HRD, tim IT, satu lagi itu adalah staff. Oke, karena gue minat sebagai HRD, gue beraniin untuk daftar ke HRD seperti itu. Tanpa banyak basa-basi, si mbaknya ini memberikan gue ini kartu, bukan kartu sih, seperti kertas gitu, kertas berwarna kuning yang di situ tertulis untuk undangan interview gitu loh. Interviewnya di gedungnya itu di daerah Sudirman dekat City Walk itu. Gue nggak usah sebutin lah ya nama perusahaannya apa untuk menjaga privasinya. Oke, singkat kata, beberapa hari kemudian dari gue dikasih kartu itu, gue harus datang ke gedung itu untuk interview. Itu ada di daerah sekitar Sudirman sana. Dan kalau lo tahu ya, di daerah sana tuh ada banyak sekali beberapa perusahaan berjangka gitu. Mau ya dari yang legal sampai yang ilegal, dari yang terdaftar Bapepti maupun yang tidak terdaftar, seperti itu. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian gue datang ke perusahaan ini untuk memenuhi panggilan interview. Di sana ada sekitar 30-an kandidat, di mana rata-rata adalah fresh graduate yang benar-benar baru lulus kuliah maupun yang benar-benar baru lulus SMA, seperti itu. Jadi mereka itu masih pada bingung-bingung, ini perusahaan apa,
kerjanya ngapain, kita kayak saling tanya-tanyaan. Memang sih ada 1-2 yang sudah bekerja di trading sebelumnya gitu, tapi dari 30-an itu 28-nya itu adalah orang yang memang belum pernah punya pengalaman sama sekali di dunia trading seperti itu. Nah, ini perlu kalian catat. Nah ya, modus perusahaannya ini. Awalnya mereka bilang kan kita disuruh datang ke sini untuk interview ya. Tapi kenyataannya itu tidak ada interview. Yang ada itu kita di training selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita dikasih makan. Kalau kalian tahu tuh kayak ayam sabana, fried chicken yang 10.000, 15.000-an tuh. Ya selama 3 hari berturut-turut kita disuruh datang, dikasih training tentang trading, bagaimana cara mendapatkan profit, teknik candlelight, seperti itulah training. Tapi ini trainingnya disatukan gitu loh untuk seluruh posisi. Nah di sini gue mulai curiga ya. Trainingnya itu lebih ke arah marketing, dimana gue sebenarnya seperti yang gue jelasin tadi, gue ngelamar di HRD dan beberapa kawan gue yang gue kenal itu di situ mereka ngelamar ke IT gitu. Jadi kita tuh kayak saling tanya-tanyaan gitu. Kok yang di training kan cara-cara mencari nasabah ya, cara-cara agar closing ya, kok nggak ada training mengenai yang IT ya. Ke IT maksud gue tuh lebih spesifik di antara divisi seperti itu. Di situ nggak ada. Kita semua di satu ruangan itu trainingnya semua tentang marketing. Nah dari hari 1, kedua, ketiga yang awalnya ada 30 orang itu berkurang terus sampai di hari ketiga kita sisa sekitar 10 orangan seperti itu. Dan yang paling anehnya lagi, tiba-tiba si HRD-nya ini bilang bahwa kita semua di 10 orang ini diterima gitu loh. Dan gue sih cukup kaget ya, walaupun gue belum pernah interview sebelumnya gitu loh. Tapi gue kaget aja gitu, tanpa ada interview, tanpa ada tes, tiba-tiba semuanya diterima gitu loh, masuk perusahaan tanpa ada tes. Jadi logika aja gitu, effortless banget gitu. Dimana-mana perusahaan tuh harus ada namanya tes tertulis ataupun interview, tapi di perusahaan kayak gini tuh nggak ada persyaratan apa-apa. Kenapa tidak ada tes seperti itu? Karena turnovernya itu tinggi. Turnover itu apa? Keluar masuk karyawannya. Jadi misalnya dia merekrut banyak karyawan, 30 karyawan, bisa juga di bulan depan tuh dia kehilangan 20 karyawan atau 30 karyawan seperti itu. Itu ini dinamakan turnover yang tinggi. Nah ini penting banget nih, kalian catat baik-baik ya modus perusahaannya. Jadi setelah kita semua diterima sekitar 10 orang ini, perusahaan bilang bahwa lowongan yang diposting itu sebetulnya hanya untuk yang tingkat advance. Karena kita bersepuluh itu adalah orang yang masih pemula gitu loh, belum ada pengalaman di dalam dunia kerja, maka harus dimulai dari entry level, yaitu yang dinamakan adalah bisnis konsultan. Yang gue dibilang tadi, bisnis konsultan itu adalah untuk yang marketing mencari nasabah untuk orang yang main trading itu loh. Nah jadi lowongan yang diposting itu nggak sesuai kenyataan gitu loh. Di mana gue di situ ngelamarnya HRD malah dikasih untuk sebagai bisnis konsultan gitu loh. Dan kita disuruh untuk tanda tangan aja gitu, walaupun tidak di atas materai, tapi kita dikasih untuk tanda tangan. Di situ ada perjanjian kerjanya ya. Jadi berapa yang kita dapat dari setiap transaksinya, dari setiap nasabah ini. Nah jadi sebagai catatan kalian, di sini kita sistemnya kita nggak digaji gitu loh. Kita nggak ada gaji bulanan, kita nggak ada biaya pergantian transport, kita juga nggak ada uang makan dan lain-lain. Jadi benar-benar zero gitu loh, tidak digaji sama sekali, tidak ada uang transport dan lain-lain, benar-benar nol. Jadi itulah yang bikin apa ya, memang sangat gila sekali gitu.
Lu bayangin lu kerja bolak-balik gitu, pergi ke perusahaan tapi nggak digaji sama sekali, karena sistemnya adalah lu dikasih komisi 10%. Kalau di perusahaan gue itu komisinya adalah 10% dari total berapa jumlah nasabah yang masuk. Misalnya nasabah yang masuk ke lu, invest ke lu adalah 100 juta, maka komisi yang lu dapat adalah 10%-nya 10 juta. Seperti itu. Jadi anggaplah selama 3 bulan lu nggak dapat nasabah sama sekali, ya lu nggak dapat uang sama sekali, dan itu nggak bisa diklaim di bulan kedua atau apa. Jadi kalau lu dapat nasabahnya di bulan ketiga, ya itulah turun komisi lu hanya di bulan ketiga itu 10 juta. Itu yang dibicarakan dan yang sesuai perjanjian kerja pada sebelumnya. Oke, gue mau cerita lagi tentang modus yang keduanya ya. Modus yang keduanya itu, lu itu ditawarin iming-iming kekayaan gitu loh, iming-iming cepat kaya gitu loh. Kalau lu pernah ikut salah satu salah satu MLM gitu ya, kayak MNI atau Kinet gitu loh. Nah ini 11-12 kayak gitu. Jadi itu lu kayak didatengin para narasumber gitu ya, yang katanya orang yang sudah sukses di bidangnya gitu loh. Jadi kebetulan selama 3 hari itu setiap harinya kita dibawa narasumber ya. Jadi satu hari ada satu narasumber. Jadi yang pertama itu narasumbernya di hari pertama itu adalah tim leader kita, tapi dia beda divisi. Nah tim leadernya ini ya agak-agak kemayu, seperti bencong-bencong gitulah. Dia cerita bahwa dia adalah lulusan Unpad, bla 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 bla. Dia baru kerja di situ sekitar 2 tahunan, dan dia bisa membeli rumah mewah dan bisa membeli BMW karena bekerja di situ gitu loh. Dan itu ya gue nggak tahu lah ya itu bener atau enggak, tapi dia tunjukin intinya foto-fotonya tentang BMW. Intinya dia memotivasi kita bahwa kalau kita bekerja serius di sini, uang dan komisi tidak menjadi masalah ya. 11-12 sama kayak di MLM itu. Di hari yang kedua kita dapat narasumber yang dia itu cacat mental. Dia cerita bahwa selama 6 bulan pertama bahkan dia nggak digaji sama sekali, tapi dia mau berusaha dan mau berjuang terus sampai pada akhirnya di bulan ke-6 ada nasabah yang closing kepada dia 1M. Jadi ya lu hitung sendiri 10% dari 1M nya itu berapa. Intinya dia memberikan motivasi, walaupun lu nggak digaji selama 6 bulan, ada aja itu kemungkinan di bulan ke-6 atau di setahunnya itu lu tiba-tiba jackpot gitu loh. Ada nasabah yang bisa naruh sebesar itu. Seperti dia misalnya 6 bulan nggak digaji, tahu ada yang 1M dapat, ya dia dapatlah komisinya sebesar 100 juta seperti itu, karena nasabahnya menaruh sebanyak 1 miliar gitu. Modus yang ketiga itu adalah jadi begini, mereka itu biasanya memanggil banyak sekali orang, 30 orang, dan itu setelah hari ini katakanlah kita telah direkrut dari yang sisa 30 orang itu sisa 5 orang lah ya. Mereka untuk nggak sampai bulan depan, berapa minggu kemudian itu kita sudah datang tim baru. Jadi kayaknya tuh setiap minggu saya ngelihat namanya ada orang-orang baru di situ gitu loh. Yang gue bilang tadi itu turnovernya itu tinggi seperti itu. Nah sebenarnya kan gue udah tahu nih kalau kita tuh nggak digaji dan kita tuh cuman pakai sistem komisi kayak gitu, kok gue mau gitu loh untuk tetap bertahan di perusahaan itu kurang lebihnya sampai sekitar 2 bulanan gitu. Jadi yang bikin gue tetap mau bertahan di perusahaan itu ya intinya karena gue penasaran aja sih, penasaran, dan yang kedua gue sambil menunggu panggilan kerja yang lain gitu loh. Jadi biar ada kegiatan ya, alhamdulillah untuk sehari-hari masih cukup lah. Walaupun nggak banyak gitu loh, walaupun gue nggak dapat gaji gitu, insya Allah gue masih cukup lah untuk hari-hari gitu loh. Di sini
gue karena penasaran ya, gue pengen tahu aja sistem kerjanya kayak apa di perusahaan kayak gini. Akhirnya gue sampailah kerja di perusahaan ini selama 1 minggu ya. Dan sistem kerjanya tuh harian. Yang pertama ya biasa lu masuk kerja, awal-awal adalah briefing tentang bagaimana target lu, berapa target appointment lu. Appointment tuh lu udah bisa ketemuan sama nasabah berapa hari ini, sudah pertemuan dengan nasabah berapa, calon nasabah berapa. Nah, jadi gue cerita aja ya mekanisme kerjanya. Yang pertama, setelah briefing pagi, lu biasanya lu disuruh memberikan database, lu mencari database. Jadi lu harus serahkan database itu kepada tim leader lu. By the way, waktu di minggu awal gue dapet handphone CDMA ya, gue lupa merek apa ya, merek Asia atau apa gitu, yang saat itu harganya 300 ribuan itu CDMA nya. Gue lupa Huawei atau apa gitu, handphone Cina lah intinya. Di situ gue dapet handphone karena apa? Karena gue memenangkan kuis, dimana di dalam satu tim gue disuruh nyari database mana yang terbanyak gitu loh, dari setiap tim gitu. Gue bisa bawain database kurang lebih 200-an nomor handphone beserta alamatnya dan orang-orang potensial gitu loh. Nah, di situ gue bisa dapat database dan gue dapat reward. Rewardnya adalah handphone itu gitu loh. Jadi sistem kerja harian lo tuh hari-hari adalah lo olah itu database. Jadi kalau lo masuk ke perusahaan kayak gini, lo jangan heran lo bakal nemuin banyak banget namanya telepon gitu. Satu ruangan itu bisa 10 telepon ya, di ruangan lain itu bisa 10, intinya banyak banget telepon. Jadi kerjaan lo hari-harian adalah lo disuruh nelpon. Misalnya lo punya 100 database, 200 database yang lo udah berikan kepada tim leader. Nah, lo bersama tim lo tuh ya lo follow up by phone gitu. Lo telepon konsumen lo, lo ajak dia untuk join atau untuk ketemuan dulu lah ya, intinya ya nggak mungkin join dulu ya, intinya lu ajak dia untuk perkenalan produk dan ketemuan ya. You know lah persentasenya dari 100 konsumen yang lu telepon, kemungkinan paling cuma 1 yang mau ketemuan, itu pun biasanya cuma iseng-iseng doang kalau dia mau ketemuan. Nah, jadi kebanyakan sih untuk konsumen yang mau ketemuan tuh adalah orang-orang terdekat gua sendiri sih. Bahkan kalau untuk yang dari telepon tuh satu pun selama gue kerja 1 bulan gak ada yang nyangkut gitu loh, kecuali yang kawan gue yang cewek ini dia bisa ketemuan. Untuk yang cewek nih kayaknya untuk di telepon lebih gampang nih. Jadi kalau janjian gitu untuk ketemuan di mana, meeting up atau appointment di hotel itu gampang banget gitu untuk ketemuan. Tapi kalau untuk gue yang laki-laki nih, ini agak susah gitu loh. Dan kecuali lu mau untuk ketemuan sama para maho atau homo, nanti gue jelasin kenapa gue bahas soal maho dan homo ini. Jadi setelah itu lu udah telepon ya, kerjaan lu ya untuk telepon harian. Kalau lu nggak ada telepon, nggak ada appointment ya, setelah itu lu biasanya, kalau gue ke City Walk gue nyari nasabah gitu loh. Nyari nasabahnya caranya ya gue canvassing gitu loh, canvassing hari-harian gitu. Gue datengin orang one by one, temuin mereka, terus pick up kepada mereka yang lagi nongkrong itu di warung kopi, di Starbucks, di mana, di tempat fast food lainnya ya, langsung gitu loh kenalan dan kasih tahu produk kita gitu loh. Intinya gue akan passing ke mall untuk cari-cari target seperti itu. Lalu gue pengen ngasih tahu beberapa pengalaman awkward gue nih ya selama kerja di perusahaan itu adalah seperti yang lu tahu, kalau lu nelpon suatu konsumen gitu untuk ngajak join ke perusahaan trading ya, apalagi lu belum kenal dia, lu cuman tahu by phone ya, itu persentasenya 1 banding berapa orang yang mau investasi ratusan juta atau bahkan miliaran sama lu, kecuali memang dia bener-bener kenal sama lu. Jadi memang sangat-sangat susah sekali. Jadi intinya kerja di perusahaan ini apapun dalam tanda kutip tuh dihalalkan gitu loh. Jadi gue ada cerita nih, gue temenin kawan gue yang senior sih, dia kebetulan satu tim sama gue. Kita pergi ke daerah
Krisan Hotel, kalau lo tahu di dekat daerah Grogol sana. Nah jadi di Krisan Hotel tuh dia appointment sama salah satu nasabah Baipon gitu ya. Memang kebetulan nasabah ini katanya pernah juga main trading tapi di perusahaan yang lain gitu loh. Nah dia kebetulan mau join asal dia appointmentnya di Hotel Krisan itu. Oke, singkat kata pada hari itu gue temenin yang temen gue ini untuk prospek nasabah ini. Tergantung ditambah gue juga pengen banyak belajar sama dia bagaimana cara menghandle nasabah gitu loh. Akhirnya gue berangkat tuh ke Krisan Hotel ya kan. Awalnya kita ketemuan di lobby hotel, menjelaskan tentang ini perusahaan, tentang company profile, tentang bagaimana profitnya, bla bla bla. Nah gilanya lagi nih, dia nggak mau untuk penjelasannya itu di lobby. Dia maunya tuh dijelasinnya si omnya ini pengennya dia dijelasinnya di kamar gitu loh. Akhirnya dia bilang sama teman gue ini, kalau mau join kamu ikut saya di kamar, saya udah booking kamar ini seperti itu loh. Nanti saya join lah gitu. Gue masih apa ya istilah, masih polos banget, masih lugu, nggak ngerti maksudnya apa, dan gue nggak boleh ikut di situ. Ya udah gue akhirnya nungguin di lobby kurang lebih ada 3 jaman lah gue tungguin kawan gue ini. Dan wow, magically akhirnya si om ini setelah 3 jam dia join kalau nggak salah tuh nominalnya 100 juta gitu loh. Jadi dia join sama kita sebesar 100 juta seperti itu. Dan gue nggak tahu apa yang dilakuin di kamar selama 3 jam, dan you know lah apa yang dilakuin. Jadi kawan gue yang senior ini yang cewek, dia bilang sama gue gini, kalau kerjaan di tempat kayak gini ya lu nggak bisa untuk yang lurus-lurus aja gitu. Dia bilang pokoknya lu harus bagaimana caranya closing gitu loh. Intinya bagaimana caranya lu harus closing, dan di perusahaan kayak gini tuh udah biasa gitu loh, dalam tanda kutip main belakang, cara-cara hitam seperti itu loh. Nah itu yang bikin gue gak serak banget gitu loh, kerja di perusahaan seperti ini tapi harus melakukan hal-hal yang ya aneh-aneh seperti itu. Nah balik yang tadi gue mau jelasin, kenapa gue tadi mau bahas soal homo dan maho nih. Gue yang membuat gue keluar dari perusahaan ini karena tim leader gue kebetulan saat itu dia punya calon nasabahnya ini om dia tuh homo maho gitu. Nah kebetulan si om mahonya ini ya gue nggak ngerti, mungkin si tim leader gue tuh ngasih foto gue kepada dia pengen banget appointment ke gue, dan tim leader gue ini seperti nyodok gue lah, tiap hari harus ketemuan sama dia, appointment. Padahal gue tahu info dari orang-orang kalau nih calon nasabah gue ini adalah orang yang homo gitu, maho lah. Dan kan gue ngeri gitu loh. Ya intinya akhirnya si tim leader gue bilang, kalau lu nggak kayak begitu ya lu nggak bakal closing. Orang-orang di sini juga udah pada tahu lah. Intinya kalau kerja di sini, kalau ada yang kayak gitu ya kita ACDC aja lah, sikat aja lah, mau cowok mau cewek gitu. Dan itu gila men, gue baru seumur umur gitu ya ke perusahaan yang istilahnya dalam tanda kutip perbuatan moralnya sebejat itu ya. Gue nggak bilang diri gue ini suci ya, tapi kalau lihat satu perusahaan tapi mengajarkan kita kepada hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu kan gile lu, gimana gitu perasaan lu, pasti lu awkward, apalagi lu baru-baru kerja gitu ya, itu aneh. Dan yang bikin anehnya lagi di perusahaan gue tuh, untuknya seniornya tuh pakaiannya di kantor tuh terlalu seksi gitu loh. Jadi kayak roknya itu terlalu mini, dressnya itu terlalu ketat, dan mereka kayak peluk-pelukan di depan orang banyak. Jadi nggak ada malunya gitu. Antara tim leader gue dia peluk-pelukan sama manajer, ya katanya kerja di tempat kayak gini mah udah biasa gitu. Dan menurut gue itu aneh banget. Jadi dari senior gue ada sekitar 9 orang cewek dan 1 orang cowok. Yang cewek-cewek ini ya bener-bener liar dan binal, udah kayak bukan orang kantor, udah kayak maaf dalam tanda kutip tuh ya seperti pelacur lah, seperti itu.
Jadi udah bener-bener final bagaimana. Gini ya, gue nggak tahu ya kalau di perusahaan lain tuh seperti apa, tapi yang gue lihat di perusahaan gue tuh ya seperti itu, bener-bener aneh dan awkward banget gitu loh, kayak gitu. Dan teman-teman yang senior ini gue sering tanyain, di ID cardnya kan dia masih ID card yang lama ya, rata-rata mereka berkerudung gitu. Kok lu fotonya berkerudung tapi di sini kayaknya seksi banget, aslinya tuh lu seksi banget, lu kenapa kayak gitu? Mereka bilang ya kalau kerja tempat kayak gini kalau masih kayak kerudung-kerudung ya nggak bakal closing gitu loh. Ya gue nggak tahu itu mindset atau apa, lu bisa komen nih ya kalau emang ada yang nggak kayak gini gitu loh, karena yang gue temuin dan di perusahaan-perusahaan lain tuh memang ya seperti ini. Jadi ada istilah tuh kalau kerja di perusahaan kayak gini adalah tanda tangan di atas perut. Nah seperti itu. Jadi kalau nasabahnya mau join ya lu harus rela diapain aja gitu loh. Dan yang terakhir adalah yang bikin gue awkward banget adalah kalau lu udah berhasil nge-close nasabah, ya lu yang megang akun nasabahnya itu. Lu bayangin ya, lu belum punya banyak pengalaman, lu disuruh megang akun miliaran atau ratusan juta gitu loh, yang dimana sekali lu ngelos, lu bisa ngelos 10 juta, 20 juta, ambil lah lu naruh di satu lot, yang satu lotnya itu adalah 10 juta gitu. Itu lu bisa ngelos di angka segitu. Lu bayangin, anak baru disuruh megang akun ratusan juta. Jadi jangan heran kalau ada nasabah atau di berita lu lihat dia punya uang naruh di salah satu perusahaan berjangka, uangnya lenyap 100 juta, 200 juta, mungkin ya bukan si orangnya itu yang membawa kabur gitu loh, atau yang membawa akunnya, tapi lebih kepada pengelolaan yang ya nggak bisa mengelola gitu loh. Jadi lu bayangin, lu dikasih amanah uang 100 juta, yang ngelola itu bukan orang yang memang udah punya sertifikat pialang gitu loh. Jadi orang-orang kayak kita ini yang megang nasabah kita sendiri, kecuali sesekali kita bisa lah tanya sama tim leader kita atau manajer kita bagaimana cara ngehandlingnya. Tapi untuk hari-harian yang menghandling tuh kita semua. Seperti itu kurang lebihnya. Oh iya, sempat kelupaan gue untuk nambahin salah satu keanehan lagi di perusahaan ini adalah kita tuh punya mes ya. Mesnya itu ada di daerah Tebet ya, dimana mesnya itu adalah kontrakan. Di bawahnya itu sekitar 5 kamar untuk cewek, di atasnya itu 5 kamar untuk cowok. Dan itu gile men, hidupnya bener-bener, lu kalau ke mes itu seperti apa ya, seperti lu mungkin tinggal di Amerika gitu loh, antara cewek dan cowoknya. Walaupun kita berkawan udah kayak kehidupan apa ya, terlalu bebas seperti itu loh. Lo bisa mabok di situ, bahkan ada kata kawan gue, lo bisa make di situ, atau lo bisa having sex sama temen lo yang cewek kalau memang dia suka kayak gitu. Jadi bener-bener di luar nalar gitu loh, dimana mes cowok sama cewek gitu digabung gitu loh. Gue nggak habis pikir, dan setelah gue lihat hal kayak gitu, itulah yang memutusin gue untuk segera resign dari perusahaan itu. Dan endingnya di hari Jumat bulan kedua itu gue memutuskan untuk resign ya dari perusahaan itu. Dan anehnya itu kawan-kawan gue termasuk tim leader gue semuanya itu ngeblokir nomor gue. Semuanya ngeblokir nomor gue. Gue nggak ngerti kenapa. Pokoknya kayaknya lu kalau keluar dari perusahaan situ ya lu nggak ada lagi koneksi untuk di perusahaan itu, nggak ada untuk berkawan-kawan lagi gitu. Intinya gue udah pas setelah resign nomor gue diblokir, kecuali ada satu kawan deket gue ya yang cewek di situ yang nggak blokir nomor gue. Jadi intinya aneh banget dah. So kita udah sampai di ending nih ya. Buat kawan-kawan gue semuanya, baik yang masih fresh graduate maupun job seeker, kita semua sama-sama tahu ya kalau nyari kerja itu nggak gampang. Cari kerja itu emang susah. Tapi ya mbok, nyari kerja kalau kayak gitu-gitu banget ya janganlah. Ya kalian pikir-pikir 2 kali lah. Mau nggak nih kalian kerja tapi kalian nggak digaji gitu loh. Jadi kalian
intinya hanya berpatokan kepada komisi. Ya kalau kalian dapat komisi gitu loh. Kalau ujung-ujungnya kalian jadi harus melakukan jual diri, melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip negatif demi mendapatkan closing dan uang yang tidak seberapa, menurut gue ya itu sangat tidak worth it gitu loh. Jadi pesan gue buat kalian semua ya, kalau kalian mau kerja di perusahaan trading kayak gini ya kalian pikir-pikir lagi. Kecuali kalian itu kerjanya sebagai admin, bener-bener admin atau IT, ya pokoknya tidak ada hubungan dengan bisnis konsultan ini gitu loh. Di sini ya gue nggak bilang semua perusahaan trading atau perusahaan berjangka itu nggak bener. Banyak kok perusahaan itu, ada puluhan bahkan yang terdaftar oleh Bapepti bahwa itu perusahaan yang legal gitu loh. Banyak perusahaan itu yang benar, tapi lebih banyak perusahaan yang ilegal, dan oknum-oknumnya di perusahaan seperti itu tuh gila, terlalu banyak gitu loh. Jadi buat kalian nih mendingan cari kerjaan yang pasti-pasti aja lah. Lebih baik kalian jangan pernah masuk ke perusahaan yang seperti ini. Tapi kalau kalian mau coba untuk pengalaman dan sekalian ingin belajar bagaimana caranya trading, ya monggo silahkan. Oke, itu aja sih yang bisa gue share pada malam hari ini. Semoga kalian bisa enjoy dan dapat pelajaran dari audio gue malam ini. Selamat beristirahat dan happy weekend kawan-kawan.